Halo adik-adik, welcome back with me. Kali ini kita akan bahas soal simak untuk set yang pertama. Ya, langsung aja kita akan bahas mulai dari nomor yang pertama. Ada 5 mahasiswa dan 2 mahasiswi duduk dalam satu baris. Maka peluang mahasiswi akan duduk berdampingan itu berapa? Kita ingatkan kembali tentang peluang, misalnya ada suatu kejadian, namanya kejadian A, berarti kalau dia tanya peluang A, rumusannya adalah NA dibagi dengan NS. NA itu kejadian yang diharapkan, NS itu adalah total seluruh kejadian. Jadi di nomor 1 ini yang dia harapkan di dalam soal bahwa mahasiswi akan duduk berdampingan. Jadi ketika ada kata berdampingan, maka biar enggak salah perhitungan seolah-olah kamu hitung aja yang berdampingan itu ada 1 gitu. Jadi kan tadi awalnya mahasiswanya 5, mahasiswinya 2, kan seharusnya totalnya ini 7. Jadi kalau saya buat tempatnya kurang lebih seperti ini. Inilah mahasiswa, ini mahasiswa, 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 mahasiswa. Sementara di sini mahasiswi, ini mahasiswi. Ini salah satu posisi duduknya, bukan berarti posisi duduknya hanya seperti ini. Nah, lalu kan ada kata berdampingan, makanya tadi saya bilang setiap ada kata berdampingan seolah-olah ini kamu ikat aja atau kamu anggap aja ini seolah-olah jadi 1. Berarti sekarang yang mau duduk bukan lagi 7 orang, melainkan ini 5, yang ini 1, berarti totalnya jadi 6 gitu. Maka nanti cara duduk yang 6 ini bisa kita hitung dengan cara 6 faktorial. Nah, lalu yang kedua, mahasiswi ini kan mahasiswinya beda orangnya gitu ya. Artinya cara duduknya ini juga tidak hanya seperti ini. Misalnya, mahasiswi ini namanya Tika sama Tini gitu. Nah, Tika Tini sama Tini Tika itu beda posisi duduk. Berarti itu juga kita hitung karena personilnya atau mahasiswinya 2, berarti cara duduk mereka berdua hitungannya adalah 2 faktorial. Kalau mahasiswinya 3 berarti 3 faktorial dan seterusnya. Lalu dibagi NS, NS ini tanpa syarat, berarti mau mahasiswinya berdampingan, mau tidak berdampingan itu dihitung keseluruhan. Berarti NS ini langsung hitung aja berapa banyak orang yang mau duduk, ada 7. Berarti cara duduk yang 7 ini sama aja dengan 7 faktorial. Maka ini kalau kita hitung berarti 6 faktorial kali 2 faktorial dibagi dengan 7 kali 6 faktorial. Yang bisa kita coret, berarti nanti peluangnya sebesar 2/7. Nah, karena kita perhatikan di sini 2/7 hasilnya, tetapi di dalam opsi tidak ada 2/7, maka boleh kita setarakan, yaitu penyebutnya katanya per 21, maka supaya per 21 maka pembilang dan penyebut kali 3, sehingga di atas nanti jadinya 6/21. Maka untuk nomor 1 jawabannya adalah dodol. Kita lanjut untuk nomor 2. Nomor 2, determinan ABC dan seterusnya katanya -2, maka berapakah nilai determinan GHI dan seterusnya? Jadi untuk mencari determinan ini sebenarnya tambahkan 2 kolom pertama gitu ya. Kita tambahkan 2 kolom pertama, berarti saya tulis ulang. Jadi awalnya kan ini GHI, kemudian min D, min E, lalu min F. Nah ini saya tulis dulu sejajar ya. Ini H, yang ini I. Lalu berikutnya ada A, B, dan C. Nah, jadi nanti di sebelah kita tambahkan 2 kolom pertamanya. 2 kolom pertamanya itu berarti GH, min D, min E. Kemudian di sini A, yang ini B. Nah, lalu kita cari nilai determinannya menggunakan metode Sarus. Yang namanya metode Sarus berarti diagonal utama kurangkan nanti dengan diagonal yang
yang lainnya. Nah, diagonal utama ini yang saya tandain warna hitam gitu ya. Nah, ini dia. Ini tadi ada minusnya ya. Yang ini min D. Nah, ini minus D. Sementara yang lainnya itu yang ini, yang saya buat warna kuning. Nah, ini dia kurang lebih. Oke, jadi sekarang tinggal kita hitung. Berarti G kali min E kali C itu sama aja nanti min C. Min C E G. Kemudian ditambah lagi H kali min F dikali dengan A berarti min A F H. Kemudian ditambah lagi dengan I kali min D kali B berarti menjadi min BDI. Nah, inilah diagonal utama. Kurangkan dengan diagonal lainnya berarti kebalikannya. I kali min E kali A berarti sama aja min AEI. Nah, ditambahkan lagi dengan G kali min F kali B berarti ini menjadi min BFG. Kemudian yang terakhir H kali min D kali C itu sama aja dengan min CDH. Nah, inilah yang perlu kita hitung. Nah, karena ini huruf semua berarti akan ada hubungannya sama yang di atas. Nah, kalau KRH sendiri sebenarnya tanpa menambahkan 2 kolom pertama pun bisa ya, hanya melihat gini aja. Jadi kan nanti diagonal utamanya kan ini, biar nggak terlalu banyak yang kita tulisin. Berarti nanti A, ya untuk determinannya ya, A kali dengan E dikali dengan I ditambah dengan, nah kalau dia 3 berarti kan objeknya atau hurufnya harus ada 3, A, E, I. Kemudian kalau yang ini kan BF. Nah, BF itu baru 2. Kita butuh satu lagi supaya 3. Berarti kita nyebrang. Ya, nyeberangi si merah. Kita lihat yang satu dia terdiam yang mana? Yang ini. Nah, jadi nanti pasangannya gitu. Berarti ditambahkan nanti dengan B kali F dikali dengan G. Nah, jadi menghemat waktu tanpa menambahkan 2 suku pertama gitu. Terus berikutnya lagi, ini C. Nah, C ini kan baru 1. Kita harus butuh 3 gitu. Kita nyeberangi lagi, kita harus nyeberangi si warna merah. Berarti butuh 2 lagi supaya 3. Berarti yang mana itu? Berarti D sama H. Nah, maka nanti ditambahkan dengan CDH. Inilah diagonal utama. Kita kurangkan dengan diagonal lainnya. Diagonal lainnya itu berarti kebalikannya. Kebalikannya itu saya buat warna hijau. Berarti nih. Konsepnya sama seperti yang sebelumnya. Gitu ya. Berarti dikurangi dengan CEG. Ditambah diagonal lainnya berarti misalnya di sini I, ini I ya, kali H. Nah, butuh satu lagi nih. Kita nyeberangi warna hijau. Berarti kita seberang masuknya ke sini. Berarti menjadi AFH. Nah, ini jadi AFH. Kemudian tambah satu lagi. I, kita butuh satu lagi, 2 lagi ya. Berarti D sama B gitu. Sehingga nanti hasilnya menjadi BDI. Nah, ini dia. Inilah katanya nilai determinannya adalah minus 2. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan bentuk yang ini, min CEG, min AFH, min BDI, dikurangi min AEI. Nah, ini boleh kita balik, min AEI, berarti itu jadi plus AEI gitu ya. Yang ini. Kemudian min BFG berarti ditambah BFG. Min CDH berarti plus CDH. Kemudian kita lihat, ini kan min CEG, min AFH. Ini saya keluarkan minusnya berarti sama aja min CEG. Kemudian plus AFH
plus BDI. Nah, gitu. Kalau kita menyesuaikan ke yang kita ketahui di awal, ternyata sama ya. Nah, berarti hasilnya sama dengan min 2. Sehingga untuk yang nomor 2 jawabannya dodol juga. Gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti dicoba deh, dipraktekin biar paham ya. Ikutin aja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 2. Sekarang kita lihat nomor 3. Nah, nomor 3 ini tentang logaritma. Kalau kita perhatikan lagi, ini logaritma kan banyak sifat-sifatnya. Dan kalau di soal kan bentuknya perkalian. Maka satu hal saya ingatkan lagi tentang yang namanya sifat perkalian pada logaritma. Yaitu kalau misalnya ada A logaritma B kali dengan B logaritma C. Jadi asal yang ini sudah sama, berarti fokusmu ngambil ujung sama ujungnya aja. Berarti ini nanti hasilnya tinggal A logaritma C. Nah, ini diingatkan kembali. Kemudian yang kedua yang ini. Nah, misalnya gini, A logaritma B sama dengan A logaritma C. Nah, karena basis sudah sama, boleh langsung kamu coret aja. A lognya berarti hasilnya menjadi B sama dengan C. Nah, jadi ada dua hal. Saya review, saya ingatkan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Untuk membantu pengerjaan soal nomor 3 ini. Nah, berarti sekarang yang pertama, kita lihat bahwa akar A logaritma akar pangkat 3 dari X. Akar A ini bisa kita ubah menjadi A pangkat setengah. Logaritma ini menjadi X pangkat sepertiga. Lalu dikali dengan X pangkat setengah logaritma B. Katanya nilainya sama dengan Y kali A logaritma B. Nah, kemudian kita akan sederhanakan. Oh, di sini ada lagi logaritma perpangkatan. Saya ingatkan kembali di sini bahwa A logaritma gini nih, B pangkat M. Ini sama aja dengan M per N kali A log B. Nah, ini. Berarti sekarang A pangkat setengah log X pangkat sepertiga sama aja sepertiga dibagi dengan setengah. Sepertiga dibagi dengan setengah itu sama aja dengan 2/3. Yang tersisa tinggal A logaritma X kali X pangkat setengah log B pangkat 1. Nah, itu 1. 1 dibagi setengah berarti 2. 2-nya saya taruh ke depan aja. Lalu nanti di sini tinggal X logaritma B. Nah, inilah yang setara dengan Y kali A log B. Oke. Nah, lalu kita fokus di sini. A log X kali X log B. Yang dua ini sudah sama. Berarti tinggal kita buat aja. Ini 2/3 kali 3 itu sama aja dengan 4/3. A log X kali X log B. Berarti ini sama aja dengan A log B. Sama dengan Y kali A log B. Kebetulan kiri kanan sama-sama A log B, maka ini boleh langsung kita coret aja. Berarti kita menemukan bahwa Y itu sama dengan 4/3. Nah, Y itu sama dengan 4/3. Inilah hasil yang kita peroleh. Nah, pertanyaannya tadi berapa nilai Y-nya? Ya udah, berarti jawabannya adalah cantik. Nomor 4.
Rusuk sebuah kubus bertambah panjang 4 cm tiap detik. Ya, rusuk sebuah kubus bertambah panjang 4 cm setiap detik. Berarti kalau kita perhatikan ini perubahan, ya kan? Perubahan rusuk terhadap waktu. Nah, perubahan itu, rusuk itu kita misalkan aja R, berarti nanti yang namanya perubahan simbolnya seperti ini. dr, R itu rusuk terhadap waktu, berarti dr per dt itu sama dengan 4 cm per detik. Nah, lalu dia tanya laju perubahan volume kubus ketika panjang rusuknya adalah 3. Nah, yang ini 3 ya. 3 cm adalah berapa? Nah, lagi-lagi yang dia tanya laju perubahan. Laju perubahan itu berarti sama aja turunan pertama. Laju perubahan volume berarti dV. Ya, dV per dt. Inilah yang ditanya di dalam soal. Nah, bagaimana cara mencari dV per dt? Maka kita tahu yang namanya mencari volume kubus, rumusnya adalah rusuk pangkat 3. Berarti kalau misalnya kita turunkan, ini kita turunkan terhadap V, yang di sana kita turunkan terhadap R, berarti ini menjadi 3R kuadrat dr. Nah, atau dari sini dV per dr itu sama aja dengan 3R pangkat 2. Dah? Nah, cuman kan dia minta tadi laju perubahan terhadap waktu. Berarti kita butuh dV dt. Nah, ini dV dr, tinggal kita kalikan aja. Ya, kita kalikan yang ini nih sama yang ini. Berarti dV per dr kita kali dengan dr per dt. Ini sama dengan 3R pangkat 2 dikali dengan 4. Nah, ini sudah sama, boleh kita coret sehingga kita temukan nilai daripada dV per dt. Sama dengan 12R pangkat 2. Nah, R-nya katanya dia minta saat 3 cm. Berarti tinggal kita masukin 12 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 12 kali 9 berarti 108 cm pangkat 3 per detik. Maka jawabannya adalah Eko. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengerjaan nomor 4. Kita lanjut untuk nomor 5. 3 tambah 1 kali 3 pangkat 2 tambah 1 dan seterusnya dibagi 3 pangkat 16 min 1. Nah, bagaimana cara gampang untuk pengerjaan ini? Ini sebenarnya gampang, tinggal kita ikuti aja maunya dalam soal. Dan cara pengerjaannya kurang lebih seperti ini. Ini kan semuanya penjumlahan ya yang di atas, sementara yang di bawah pengurangan. Ini permainan saja, tinggal kita arahkan nanti bentuknya ke sini. Bahwa A min B kali dengan A plus B ini sama dengan A kuadrat min B pangkat 2. Nah, jadi nanti kita mengarah ke sini. Nah, sementara di pembilang semuanya penjumlahan, berarti tinggal kita modif, kita munculkan. Jadi bentuknya boleh kita ubah tanpa mengubah nilai. Jadi kalau misalnya saya munculkan, kan ini 3 tambah 1 ya. Saya munculkan di sebelahnya itu adalah 3 min 1 kali 3 tambah 1. Kemudian 3 kuadrat plus 1. Kemudian 3 pangkat 4 plus 1. Kemudian 3 pangkat 8 plus 1. Sementara di bawah 3 pangkat 16 min 1. Nah, kalau seperti ini konsepnya kan berarti nilainya sudah berubah. Kenapa berubah? Karena sudah nambah yang ini. Berarti supaya tidak mengubah nilai, maka nanti di bawah harus saya buat lagi, harus saya bagikan sebanyak yang saya tandain warna kuning. 3 min 1 itu kan 2 ya. Berarti di sini harus saya tambahkan dengan 2. Nah, jadi gini. Jadi nggak ada yang berubah nilainya, tetap 2 per 2 itu 1.
Nah, sekarang sudah bisa kita kerjakan, yaitu 3 min 1 kali 3 plus 1 itu kan menjadi 3 pangkat 2 min 1, mengikuti konsep ini. Nah, jadi yang ini 3 pangkat 2 min 1. Kita kalikan dengan 3 pangkat 2 plus 1, berarti nanti hasilnya menjadi 3 pangkat 4 min 1. Kemudian kita kalikan lagi dengan yang ini. Berarti hasilnya menjadi 3 pangkat 8 min 1. Kita kalikan lagi dengan yang ini, berarti 3 pangkat 16 min 1. Jadi pada akhirnya nanti hasilnya menjadi 3 pangkat 16 min 1 dibagi dengan 2 kali 3 pangkat 16 min 1. Nah, lalu yang ini tinggal dicoret. Hasilnya berarti sama aja dengan setengah. Lalu kita lihat di opsi juga tidak ada yang setengah. Berarti kita ambil aja pecahan yang senilai. Yang senilai dengan setengah yaitu 6/12. Maka nomor 5 jawabannya bebek. Nomor 6. Nomor 6, akar-akar dari persamaan x kuadrat min 4x tambah 7 katanya A dan B. Nah, jadi akar-akarnya ini A dan B. Pertanyaannya, berapakah A ditambah dengan 5 per B ditambah B plus 5 dibagi A. Ada dua nih cara kerjanya. Yang pertama, cari dulu nilai A dan B-nya dengan cara faktor. Tapi kalau kita perhatikan, persamaan kuadratnya ini tidak bisa difaktorin. Berarti kalau misalnya tidak bisa difaktorin, lalu gimana? Kita pakai cara cantiknya, ya. Cara cantiknya itu kita ingat lagi jumlah akar-akar yang rumusnya adalah A tambah B. Anyway, mungkin karena ini hurufnya A dan B nanti jadi membingungkan. Saya tulis lagi bentuk umumnya dari persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah dengan C sama dengan 0. Misalnya akar-akarnya ini X1 dan X2. Nah, maka nanti berlaku jumlah akar-akar itu adalah min B per A. Tapi B di sini tidak sama dengan B yang di soal gitu ya. Makanya saya tulis bentuk umumnya. X1 kali X2 itu C per A. Jadi nanti kita harus mengarahin ke sini. Ingat B di sini koefisien X pangkat 2, B itu koefisien X, A itu koefisien X pangkat 2, C itu adalah konstanta. Jadi nanti kita harus mengarahkan ke sini. Berarti dari sini kita akan tahu A tambah B itu adalah min koefisien X dibagi koefisien X pangkat 2. Berarti jadinya min 4 dibagi 1, berarti 4. Kemudian A kali B rumusnya adalah C dibagi dengan koefisien X pangkat 2, berarti 7 dibagi 1 hasilnya 7. Nah, jadi nanti cara kerjanya kita pakai ini. Lalu kita kali, lalu kali yang di bawah. Sehingga kita peroleh bahwa A kuadrat ditambah 5A tambah dengan B kuadrat tambah dengan 5B kita bagikan dengan A kali B. Berarti sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 5A tambah 5B. 5-nya kita keluarin, berarti ini jadi A plus B dibagi dengan AB. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat kan tidak ada rumusannya, tapi boleh kita ubah bentuknya menjadi A tambah B dikuadratin dikurangi dengan 2 kali AB. Kemudian tambahkan dengan 5 kali A plus B. Bagikan dengan AB. Udah, tinggal masukin deh. A tambah B-nya tadi 4, berarti ini sama aja dengan 4 kuadrat. Min 2 kali AB-nya itu 7. Tambah 5 kali 4. Dibagi dengan 7. Disama dengan 16 dikurangi 14. Tambah 20. Dibagi 7. Berarti jawabannya adalah 22/7. Maka jawabannya adalah bebek. Lanjut nomor 7. Jika cos theta tambah sin theta sama dengan setengah, maka berapakah 2 sin theta min 1 kali 2 cos theta min 1? Oke, coba yang ini kita kali pelangi aja.
2 sin theta kali 2 cos theta, berarti ini sama aja dengan 4 sin theta kali cos theta. Terus dikurangi dengan 2 kali sin theta. Terus kita kurangi lagi dengan 2 cos theta. Kemudian ditambahkan dengan 1. Nah, inilah hasil perkaliannya. Atau boleh kita rapihin lagi. Ini sama aja dengan 4 sin theta kali cos theta kurang 2 buka kurungnya sin theta tambah cos theta ditambah dengan 1. Nah, ini udah ditanya dalam soal. Kebetulan sin theta tambah cos theta sudah ada nilainya. Cuman 4 kali sin theta cos theta belum punya nilai. Maka itu dulu yang pertama kita cari dengan cara, nah, saya buat di sini caranya seperti ini. Jadi cos theta tadi kan diketahui cos theta tambah dengan sin theta ini sama dengan setengah. Bagaimana cara memunculkan sin theta cos theta? Konsepnya itu adalah kamu kuadratkan kiri kanan. Nah, maka kalau kita kuadratkan, berarti ini menjadi cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta tambah 2 kali cos theta sin theta. Nah, sama dengan 1/4. Nah, kita ingat lagi bahwa cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu kan sama dengan 1 ya. Nah, ini 2 cos theta maka dari sini ketahuan bahwa 2 cosinus theta kali sin theta sama dengan 1/4 dikurangi 1 berarti minus 3/4. Nah, gitu dia. Nah, lalu dia minta kan 4 kali. Kalau 2 kali aja min 3/4, berarti kalau 4 kali ya kali 2 aja langsung ya. Berarti menjadi ini min 3/4 kali 2 berarti sama aja dengan min 3/2. Dikurangi dengan 2 kali sin theta tambah cos theta itu sama dengan setengah. Kemudian tambahkan dengan 1. Min 2 kali setengah itu min 1. Min 1 tambah 1, nah ininya 0. Ya kan? 0. 0 ditambah min 3/2 berarti jawabannya adalah minus 3/2. Maka jawabannya untuk nomor 7 adalah bebek. Nomor 8. Jika diberikan akar 1 tambah 3 log B dan seterusnya adalah 2, maka berapakah nilai X log B? Berapakah nilai X log 81 per X log B? Nah, X log 81 per X log B kalau disederhanakan ini sama aja dengan B logaritma 81. Nah, inilah yang ditanya dalam soal. Berarti kita butuh nilai B-nya. Bagaimana cara mencari B? Kita lihat berdasarkan yang diketahui dalam soal yang ini. Nah, jadi supaya gampang sebenarnya cukup kuadratkan aja kiri dan kanan. Ini kuadratin, yang ini kuadratin. Berarti kalau kita kuadratin, di sini nanti jadinya 1 tambah 3 logaritma B ditambah akar 1 tambah 3 log B dan seterusnya. Tadi akar 1 tambah 3 log B dan seterusnya itu kan nilainya sama dengan 2. Berarti boleh saya gantikan ini menjadi 2 sama dengan 4. Kenapa 4? Karena tadi sudah kita kuadratin kiri kanan. Berarti dari sini 3 log B-nya sama aja dengan 4 dikurangi 3. Berarti nilainya adalah 1. Berarti B-nya berapa? 3 pangkat 1 alias 3.
Maka tadi yang ditanyanya ini, sekarang boleh saya ganti menjadi 3 logaritma 81 itu adalah 3 pangkat 4. Berarti pangkatnya langsung ke depanin aja, berarti 4 kali 3 log 3, 3 log 3 itu sama dengan 1. Maka jawabannya adalah bebek. Nomor 9. Jika X, Y, X tambah Y, XY merupakan bilangan positif 4 suku berurutan untuk geometri. Jadi diingatkan lagi tentang berurutan. Kalau ada 3 suku berurutan pada geometri, berlaku bahwa suku tengah kamu kuadratin itu sama dengan suku awal kali dengan suku akhir. Fokus kita yang pertama 3 suku berurutannya anggaplah yang ini. Berarti tadi berdasarkan yang saya sampaikan bahwa suku tengah kalau dikuadratin, tengah itu berarti Y. Itu harus sama dengan suku awalnya X kalikan dengan suku akhirnya yaitu X tambah Y. Maka dari sini kita akan peroleh bahwa X tambah Y itu sama aja dengan Y kuadrat dibagi dengan X. Yang kedua, kalau kita pakai 3 suku berurutan itu yang ini. Berarti konsepnya sama, tengah dikuadratin. Tengah itu berarti X tambah Y kuadrat sama dengan awal kali akhir, berarti Y kalikan dengan X kali Y. X tambah Y itu tadi sudah kita cari, yaitu Y kuadrat per X, berarti ini sama aja Y kuadrat per X dikuadratin sama dengan XY pangkat 2. Nah, berarti ini sama aja dengan Y kuadrat dikuadratin dibagi dengan X pangkat 2 sama dengan X Y pangkat 2. Nah, Y pangkat 2-nya boleh kita coret. Maka kita akan peroleh bahwa Y pangkat 2 ini kali silang, berarti jadinya X pangkat 3. Atau dari sini Y-nya sama aja dengan X akar X. Itulah Y-nya. Yang ditanya dalam soal adalah nilai X. Bagaimana cara mencari X? Berarti kita akan substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya yang kita substitusi itu, kita substitusikan aja ke sini misalnya. Berarti Y kuadrat itu sama aja dengan X pangkat 3 sama dengan X kali X tambah Y. Nah, Y-nya tadi X akar X gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita coret, maka tersisa nanti X pangkat 2 sama dengan X tambah X akar X. Nah, ini juga masih bisa sama-sama dibagi X, ini tinggal 1. Sehingga yang tersisa X sama dengan 1 tambah akar X. Atau saya pindahin satunya, X min 1 sama dengan akar X. Nah, bagaimana cara menghilangkan akarnya? Konsepnya kuadratin kiri kanan. Kalau kita kuadratin berarti ini X kuadrat min 2X tambah 1 sama dengan X. Atau X kuadrat min 3X ditambah dengan 1 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorin, tapi masalahnya tidak bisa difaktorin, berarti pakai rumus ABC aja, di mana rumus ABC rumusnya adalah min B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi dengan 2A. Ingat, A itu koefisien X pangkat 2, B itu koefisien X, lalu C itu adalah konstanta. Nah, berarti min B sama dengan 3 plus minus akar dari B kuadrat, berarti 9 kurang 4 dikali dengan 1 dikali dengan 1 dibagi dengan 2A. Berarti 3 plus minus 9 kurang 4 berarti 5 dibagi dengan 2.
Jadi nanti ada 2 nih akar-akarnya. 3 tambah akar 5 bagi 2 sama 3 min akar 5 bagi 2. Nah, yang ada di opsi adalah yang 3 plus akar 5 bagi 2. Maka nomor 9 jawabannya adalah dodol. Kemudian nomor 10. Nomor 10 ada di sana jika A dan B adalah pusat dan C adalah jari-jari dari lingkaran. Nah, saya tulis lagi bentuk umumnya. Kalau ada bentuk umum daripada persamaan lingkaran, ya, persamaan lingkaran bentuk umumnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah dengan ax tambah lagi dengan by, kemudian ditambah lagi dengan c sama dengan 0. Yang namanya mencari pusat dan jari-jari. Pusat itu adalah min setengah A, min setengah B. Sementara jari-jarinya tinggal kamu kuadratkan aja pusatnya. Berarti min setengah A dikuadratin itu berarti menjadi 1/4 A kuadrat. Tambah dengan 1/4 B kuadrat, lalu kurangkan dengan konstantanya. Nah, inilah rumus mencari yang namanya pusat dan jari-jari apabila diketahui bentuk umum persamaan lingkarannya seperti ini. Berarti di sini ceritanya A-nya itu adalah minus 4, B-nya itu adalah 6. Berarti pusatnya adalah min setengah A, berarti min setengah kali minus 4 berarti 2, minus 3. Sementara jari-jarinya tinggal pusatnya aja dikuadratin, berarti 2 kuadrat itu 4, tambah min 3 kuadrat itu 9, kurangi lagi dengan konstantanya, berarti kurang min 3 jadinya plus 3. Berarti jari-jarinya sama dengan akar dari 16 alias 4. Nah, jadi jari-jarinya 4. Jadi tadi katanya pusatnya A, B, pusatnya A, B, C itu adalah jari-jarinya. Maka permintaannya A log C. Berarti A-nya 2, C-nya itu 4. Nah, berarti di sini nanti jadinya 2 logaritma C, C-nya itu adalah 4. Nah, ini yang C ya, ini C. 4. Berarti sama aja dengan 2 logaritma 4 itu 2 pangkat 2. Berarti nilainya sama dengan 2. Maka untuk nomor 10 jawabannya dodol. Nomor 11. Pusat dan luas dari irisan kerucut yang persamaannya adalah nih. Jadi irisan kerucut itu ada banyak ya. Irisan kerucut itu bisa parabola, bisa hiperbola, bisa elips, bisa lingkaran. Nah, kebetulan di dalam soal ini irisan kerucutnya katanya bentuknya seperti ini. Nah, kalau melihat bentuk umumnya, ini adalah bentuk umum daripada persamaan lingkaran. Ya, gitu. Berarti langsung kita ingat lagi yang di atas, mencari pusat itu sama dengan min setengah A. Berarti A-nya itu 12, B-nya itu 2. Min setengah A berarti minus 6. Min setengah B berarti min 1. Nah, berarti jari-jarinya sama dengan pusatnya dikuadratin. Min 6 dikuadratin itu 36 ditambah 1. Lalu dikurangi konstantanya 36. Nah, berarti jari-jarinya sama dengan 1. Jadi pusatnya min 6, min 1 berarti kemungkinannya hanya ada 3 nih. Kalau tidak A, B, ya E gitu. Sekarang tinggal nyari luas. Yang namanya mencari luas lingkaran rumusnya adalah V kali R pangkat 2. Berarti V jari-jarinya 1, 1 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah V. Maka jawabannya adalah bebek. Untuk nomor 11 jawabannya adalah bebek. Kemudian nomor 12. Jika fx sama dengan akar 3x min 2, maka f inverse-nya dan daerah asal alaminya. Kalau daerah asal alaminya berarti daerah asal sebelum dia diinverskan, gitu ya. Nah, kalau ditanya daerah asal berarti daerah asal itu adalah nilai x yang memenuhi. Jadi yang pertama, kalau fx sama dengan akar 3x min 2.
Kalau dia tanya inverse, ya kan, inverse itu berarti kebalikan. Fx ini kan kita tahu fx itu sama dengan y. Y adalah 3x min 2. Berarti kalau dia minta inverse-nya itu adalah x. Berarti x lah yang mau kita cari dari sini. Sementara x itu ada di sini atau di dalam akar. Berarti yang pertama akarnya harus dihilangkan dulu dengan cara kuadratin. Nah, berarti ketika kita kuadratin, nanti kita peroleh bahwa y kuadrat itu sama dengan 3x min 2. Berarti x-nya sama dengan apa? X-nya sama dengan y kuadrat plus 2 dibagi 3. Nah, x inilah yang menjadi f inverse namanya. Nah, atau ini sama aja dengan sepertiga, y-nya kembalikan menjadi x. Nah, jadi gini. Berarti kalau kita perhatikan, f inverse-nya adalah sepertiga x kuadrat tambah 2. Nah, maka kemungkinannya kalau nggak cantik, dodol, kok ada 3 lagi nih kemungkinan. Lalu dia minta kan daerah asal. Kalau dia minta daerah asal alami itu berarti yang ini maksudnya, daerah asal sebelum dia diinverskan. Daerah asal itu tadi sudah saya jelaskan, daerah asal itu berarti nilai x-nya. Sehingga nilai x ini terdefinisi. Berarti kan tadi fx-nya itu sama dengan akar 3x min 2. Jadi supaya akar ini terdefinisi atau mempunyai nilai, berarti syaratnya adalah yang di dalam akar tidak boleh negatif. Berarti paling tidak seminim-minimnya 0. Maka nanti dari sini x-nya lebih dari 2/3. Nah, ini syaratnya, x harus lebih dari 2/3. Berarti melihat cantik dodol sama Eko, yang paling mungkin itu yang memenuhi adalah si dodol. Karena kalau cantik tidak mungkin. Yang Eko bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kenapa? Kan minta hingga sampai tak hingga. Jadi bisa ada yang memenuhi, ada yang tidak memenuhi. Jadi yang paling pas itu adalah dodol. Jadi untuk nomor 12 jawabannya adalah dodol. Oke, nomor 13. Nomor 13 ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Biasa yang kita pelajari 2 variabel. Jadi kakak sudah pernah menjelaskan bahwa yang namanya sistem persamaan linear 2 variabel ada yang punya solusi, ada yang tidak punya solusi, ada yang solusinya banyak. Jadi konsepnya untuk persamaan linear 3 variabel juga sama kurang lebih. Cuman di sini kalau dia katakan tidak punya solusi, kalau sistem persamaan linear 2 variabel, ya kan, bahwa A1 per A2 sama dengan B1 per B2, tapi tak sama dengan C1 per C2. Nah, itu siapa C1 C2, siapa B1 B2, maka ingat lagi lah itu sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di sini juga kurang lebih seperti itu, ya kan? Katanya sistem persamaan linear 3 variabel ini supaya tidak punya solusi, maka berapalah nilai A-nya. Gitu. Maka yang pertama, konsepnya supaya dia tidak punya solusi, jadi saya tuliskan aja. Jadi misalnya gini. A1X tambah B1Y tambah C1Z itu sama dengan D1. Kemudian yang kedua, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Nah, supaya dia tak punya solusi, maka nanti A1 banding A2 ini harus sama dengan B1 banding B2, harus sama dengan C1 banding C2, tapi dia tak sama dengan D1 banding D2. Ini supaya dia tak punya solusi. Maka sekarang kita perhatikan, ini kan ada 3. Ya kan? Ada 3 sistem persamaan linear. Nah, yang mana yang kita pakai? Yang kamu pakai itu yang memenuhi syarat yang ini. Jadi contoh, kalau kita pakai persamaan 1 dengan 2 misalnya, 1 banding 2 yang ini ya. Ini 1 banding 2, ini 2 banding min 2, berarti min 1. Ini tidak sama. Padahal tadi mintanya harus sama, berarti kita cari yang sama. Yang mana yang sama? Misalnya 1 banding 1, 2, ini juga 1 banding 1. Nah, berarti sebenarnya dengan secara tidak langsung yang kita pakai adalah baris pertama dengan baris yang ketiga, gitu ya.
Berarti boleh kita katakan nanti yang ini juga harus 1:1. Jadi langsung aja kita ambil 1 per A kuadrat min 3 harus setara dengan 1:1. Atau dari sini A kuadrat min 3 sama dengan 1. Maka A kuadratnya sama dengan 4. Atau A-nya ini plus minus 2. Nah, A-nya ada 2 nih. Yang mana kita pakai? Yang 2 atau min 2? Kita cek. Di sini 2. Padahal tadi syaratnya bahwa D1 banding D2 tidak boleh sama dengan C1 banding C2. Berarti tadi kalau yang warna pink dibandingkan 1:1, maka yang warna kuning ini tidak boleh 1:1. Supaya tidak 1:1 berarti A-nya nggak boleh 2. A-nya berapa? A-nya harus min 2. Gitu. Jadi yang kita pakai itu nilai A-nya sama dengan min 2. Nomor 13 jawabannya adalah ayam. Yaitu. Jadi yang dipakai A-nya adalah min 2. Nomor 14. Jika A, B, dan C merupakan bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan yang ini. Berarti kita cari dulu nih penyelesaiannya seperti apa. Min 3x pangkat 4 ditambah dengan 12x pangkat 3 min 9x pangkat 2 lebih dari 0. Kita faktorin dengan cara kita keluarkan. Ya, kita keluarkan min x pangkat 2. Berarti nanti di sini tinggallah 3x pangkat 2. Ini menjadi min 12x. Di sini menjadi plus 9. Lebih dari 0. Ini kita faktor sekali lagi, berarti faktornya ini 3x, yang ini x, lalu hasil kalinya harus 9, berarti ini min 3, yang ini min 3. Maka ketahuan bahwa dari sini x-nya 1, dari sini x-nya 3, nah dari sini x-nya 0. Kita buat ke dalam garis bilangan, kita urut dari kecil sampai paling besar. Karena ada tanda sama dengan berarti semuanya bulatan berisi. Nah, yang ini 0, yang ini 1, yang ini 3. Ingat lagi apa kata KRH? Kalau pangkat faktornya genap, maka tanda tidak berubah. Kalau pangkat faktornya negatif. Kalau pangkat faktornya ganjil berarti tanda gonta-ganti. Sekarang kita ambil titik uji, yaitu misalnya x-nya sama dengan 4. 4 kita substitusi ke sini. 3 kali 4 kurang 3 itu hasilnya positif. 4 kurang 3 hasilnya positif. Min 4 dikuadratin itu negatif. Berarti negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Nah, berarti nanti di sini tandanya negatif. Sekarang kita mau melangkah ke sini. Kita mau cari itu tandanya apa. Nah, kita harus melewati si 3. 3 ini berasal dari sini. Kita lihat faktornya pangkatnya pangkat 1. Berarti pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil, tanda berubah. Tadinya minus, sekarang menjadi positif. Sekarang kita mau melangkah ke sini. Kita melewati 1. 1 itu berasal dari sini. Faktornya juga pangkat 1. Berarti ganjil. Kalau ganjil tanda berubah lagi, berarti minus. Jadi di sini minus. Lalu sekarang kita mau cari tahu di sini, kita melewati 0. 0 itu berasal dari sini. Faktornya pangkatnya genap. Ingat, ketika faktor pangkatnya genap tanda tidak berubah. Berarti di sini tetaplah dia minus. Sementara di soal maunya lebih dari 0. Lebih dari 0 itu berarti yang positif. Yang positif itu berarti yang ini. Nah, sehingga nanti penyelesaiannya x-nya itu berada di antara 1 sampai 3. Nah, karena katanya tadi ABC itu berupa bilangan bulat. Dari 1 sampai 3 berarti yang mana? 1, 2, 3. Nah, dikatakan bahwa C lebih dari B, lebih dari A. Berarti A paling kecil. Jadi bisa kita katakan yang inilah A-nya, yang inilah B-nya, yang inilah C-nya. Maka yang pertama, A tambah B tambah C. Ya, A tambah B tambah C katanya 6. 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. Berarti yang ini benar. Biasanya kalau 1 benar, 3 wajib benar. Yang ini benar. Tapi boleh kita cek satu-satu ya. Yang nomor 2.
Yang nomor 2, katanya K kuadrat tambah CK tambah B sama dengan 0, akar-akarnya adalah min 2 dan min 1. Coba K kuadrat tambah CK, C-nya 3, berarti 3K tambah B-nya 2 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorin, faktornya K tambah 2 kali K tambah 1 sama dengan 0. Dari sini nilai K-nya min 2, dari sini nilai K-nya min 1. Berarti untuk nomor 2 benar. Nomor 3, C logaritma 9. C itu tadi 3. Logaritma 9, 9 itu 3 pangkat 2. Berarti pangkatnya langsung ke depanin. Jadi jawabannya adalah 2, makanya nomor 3 benar. Nomor 4, determinan AD min BC. 2A kali 2B berarti 4AB. Dikurangi BC, benar nggak hasilnya 2? Kira-kira gitu ya. Berarti 4 kali AB, A kali B itu sama dengan 2, dikurangi B kali C itu 6. Berarti 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, berarti yang nomor 4 juga benar. Sehingga 1, 2, 3, 4 benar, maka jawabannya adalah Eko. Itu nomor 14. Yang terakhir, nomor 15. Nomor 15 ada fx. Fx-nya adalah 10 x pangkat 6 kurang 48 x pangkat 5 tambah 45 x pangkat 4. Yang pertama, dia katakan naik. Syarat naik adalah turunan pertama. Nih. Kalau naik, syaratnya adalah turunan pertama harus lebih dari 0. Kalau dia turun, turunan pertama kecil dari 0. Kalau dia maksimum atau minimum, turunan pertama harus 0. Jadi nanti dalam satu grafik bisa menjawab ketiga ini. Yang pertama, kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertama berarti 60x pangkat 5 dikurangi 48 kali 5, berarti ini sama aja dengan 240x pangkat 4. Ditambah 45 kali 4, ini sama aja dengan 180x pangkat 3. Nah, kita anggaplah dulu ini sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama dibagi 60, berarti ini x pangkat 5 dibagi dengan 4x pangkat 4. Kemudian ditambah dengan 3x pangkat 3. Nah, inilah yang harus kita faktorin. Kita keluarkan x pangkat 3, di dalam tinggal x kuadrat minus 4x tambah dengan 3 sama dengan 0. Berarti x pangkat 3, ini x min 3 kali x min 1 sama dengan 0. Maka pembuat nolnya ini 0, yang ini 3, yang ini 1. Kita perhatikan masing-masing pangkat faktornya adalah pangkat ganjil, berarti tidak ada masalah, tanda pastikan gonta-ganti. Maka di sini 0, yang ini 1, yang ini 3. Ambil lagi titik uji, misalnya x-nya sama dengan 4. Kemudian substitusikan ke sini. 4 pangkat 3 kali 4 kurang 3 kali 4 min 1, hasilnya adalah positif. Langsung gonta-ganti aja. Nah, mintanya seperti itu. Kalau misalnya kita gambarkan grafiknya, kalau dia minus artinya grafiknya turun. Kalau plus berarti naik. Kalau min turun, lalu naik. Berarti dari sini turun itu nanti ada di sini. Ini turun. Kemudian naik itu nanti ada di sini. Ini naik.
Nah, lalu nanti maksimum itu ada di sini. Ini titik maksimumnya. Dan di sini titik minimumnya. Di sini dan di sini. Nah, ini namanya titik minimum. Nah. Oke. Maka yang pertama, dia katakan gini. Dia naik pada 0 dan 1. Kita perhatikan, naik 0 dan 1. Benar ya? 0 dan 1 atau 3 lebihnya. Berarti yang ini benar. Yang ini benar. 1 benar, sebenarnya 3 benar. Kita perhatikan nomor 3. Turun di 1,3. Benar ya? Turun di 1 sampai 3 benar. Kemudian nomor 2, F aksen 0 sama dengan F aksen 3. Ayo kita cari. Tadi F aksennya untuk pernyataan 2 ya. Untuk pernyataan 2. Tadi F aksennya sudah ini. Nih, F aksennya ini. Kalau F aksen 0, kan hasilnya 0 ya. Hasilnya 0. Kalau F aksen 3, 3 apa min 3 ya? F aksen 3. Nah, F aksen 3 juga hasilnya pasti 0. Kenapa? Karena tadi kan akar-akarnya 0, 3, dan 1. Berarti kalau kita masukin X-nya 0, masukin X-nya 3, masukin X-nya 1, pasti menghasilkan 0 juga. Jadi yang ini juga benar. Lalu nomor 4. Nomor 4, dia katakan bahwa f(x) ini adalah fungsi ganjil. Kalau yang namanya fungsi ganjil, ciri-cirinya adalah fungsi ganjil itu ciri-cirinya bahwa f min x itu harus sama dengan min fx. Nah, itu dia. Atau kalau dia polinom, sebenarnya cara gampangnya melihat itu ganjil apa genap, lihat aja dari pangkatnya. Kalau pangkatnya dia genap, ini namanya fungsi genap. Kalau pangkatnya dia ganjil, itu namanya fungsi ganjil. Nah, itu kalau cara gampangnya. Maka melihat ini, ada yang genap, ada yang ganjil, berarti dia tidak fungsi ganjil, ya. Ini bukan fungsi ganjil. Jadi nomor 4 ini salah. Jadi seharusnya supaya dia fungsi ganjil, ya kan? Pangkatnya harus ganjil, yang kedua tandanya harus sama-sama positif atau sama-sama negatif, gitu. Di nomor 4 salah, maka yang benar itu 1, 2, 3, maka jawabannya adalah ayam. Oke, jadi kurang lebih untuk pembahasan matematika dasar SIMAK UI untuk set yang pertama kurang lebih seperti ini. Jikalau ada yang membingungkan, silakan adik-adik boleh tanyakan di kolom komentar. Dan tetap jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-temanmu yang membutuhkan. Semoga pembahasan yang saya berikan ini boleh membantu adik-adik yang berjuang di SIMAK UI. Salam sukses untuk kalian semuanya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.